Ya, iya, begini Melvin, kita bisa menilai apa kondisi hari ini itu dalam dua perspektif. Pertama, misalnya tadi yang dirimu sebutkan bahwa superiority dari militer Rusia tidak seperti yang dibayangkan. Gitu. Jadi ini anggapan pertama. Tapi ada yang kedua, bahwa bisa jadi ini merupakan strategi dari Rusia gitu, dalam apa memang mereka mencoba untuk menguasai dulu kota-kota di pinggir Kiev gitu. Jadi kota-kota di perbatasan gitu. Jadi ini dalam konteks untuk circling gitu. Jadi pada saatnya nanti kemudian kenapa dia melakukan itu, bisa saja dalam konteks untuk memotong ya supply ataupun bantuan kepada Ukraina gitu. Jadi kita memang bisa melihat pada dua sisi ini gitu. Jadi ada satu yang menilainya negatif seperti yang tadi kamu bilang, tapi ada satu lagi ini jangan-jangan memang tidak lepas dari strategi yang disiapkan Putin itu untuk menguasai kota-kota di sekeliling Ukraina dulu, buffer city-nya dulu, itu baru nanti kemudian ke tengah gitu. Jadi itu yang bagi saya dua skenario itu sama-sama punya justifikasi dan punya dasar argumentasi, Malvin, ketika kita memotret ataupun menganalisis apa yang terjadi hari ini. Bang Anton, kita sama-sama bisa menyaksikan ya, misalnya di jalannya peperangan, Rusia ini lebih banyak menggelar kekuatan atau bertumbuh pada kekuatan darat yang ditopang dengan pasukan infanteri ringan dan kekuatan lapis baja. Hari ini justru kita tidak melihat jet-jet tempur Rusia seperti Sukhoi 35 atau katakanlah seperti Sukhoi 57 yang generasi terbaru untuk menguasai wilayah-wilayah udara Ukraina. Apa pertimbangan misalnya kalau dilihat kenapa Putin tidak melakukan kampanye udara sehingga jauh lebih efektif ketimbang menggelar operasi darat di sana? Ya, saya sih melihatnya memang dari awal gitu Rusia memang tidak menginginkan adanya eskalasi dari serangan ini. Jadi eskalasi yang tidak diharapkan. Jadi eskalasi apa yang tidak diharapkan langsung mengarah kepada open war atau perang terbuka. Kenapa? Karena kalau kita lihat pada awal-awal serangan, Rusia selalu berdalih bahwa apa yang dilakukan itu bukan merupakan deklarasi perang, melainkan sebuah operasi militer khusus yang dilakukan kepada Ukraina. Gitu. Jadi itu, ini kalau misalnya kita mendengar juga pidato Putin beberapa waktu lalu kan itu dibilang ini karena ada permintaan dari dua kota yang ada di Ukraina untuk meminta tolong kepada Rusia karena telah ditindas oleh pemerintahan Kiev gitu. Jadi apa yang dilakukan Putin lebih pada itu membantu gitu, memerdekakan istilahnya. Nah, kedua kalau misalnya kita juga bisa telaah gitu ya, apa yang keinginan untuk tetap menjaga serangan ini dalam status low intensity konflik, itu bukan konflik terbuka, itu juga memang cukup terlihat ketika kita melihat bagaimana mereka menerjunkan misalnya dalam satuan-satuan kelompok-kelompok kecil gitu yang tadi kamu bilang nih infanteri gitu segala rupa, sehingga memang itu dalam beberapa analisis yang dilakukan oleh sejumlah pemikir strategi perang menyatakan bahwa dengan deployment kelompok-kelompok kecil itu juga semakin menguatkan memang Rusia tidak menginginkan adanya eskalasi konflik yang lebih besar gitu. Saya melihatnya seperti itu. Jadi kan kalau misalnya kita tadi kamu sudah menyinggung tentang kita bisa melihat bagaimana kualitas dan kuantitas alutsista yang dimiliki oleh Rusia. Kalau Rusia ingin melakukan serangan cepat sebenarnya itu memadai, tapi kan tidak gitu ya. Jadi misalnya tank jalan tanpa ada misalnya perlindungan dari udara gitu dan lain-lain gitu. Jadi ini saya memang melihatnya dari awal Rusia tidak mau untuk mengeskalasi serangan ini berubah menjadi perang terbuka. Begitu Melvin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.